Halo semua. Nah, kali ini kita lanjut materi kita tentang trigonometri ya. Kita masuk ke submateri yang selanjutnya yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini kamu belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri khususnya itu untuk sinus, kosinus dan tangen gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari grafik sinus ya. Nah, ini adalah fungsi sinus ya. Fungsi dasarnya sinus Y sama dengan sin X. Nah, inilah gambar grafiknya ya. Kalau kemarin kita belajar trigonometri itu tentang sebuah lingkaran. Jadi satu kelilingnya lingkaran itu sama seperti satu gelombang ini. Satu gelombang. Nah, di sini ada catatan. Satu gelombang itu adalah satu gunung dan satu lembah. Ya, jadi ini yang gunung ya, dan satu lembah. Itulah yang dinamakan satu gelombang ya. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah periode adalah besar sudut yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Ini contohnya, satu periode ini untuk menghasilkan satu gelombang ini itu dibutuhkan waktu 360 derajat seperti itu ya. Jadi satu gelombang dalam grafik sinus ini dibutuhkan waktu untuk satu lembah, satu bukit ini sebanyak 360 derajat satu putaran. Kemudian di sini dikatakan frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 360 derajat. Jadi kalau dari gambar ini, kalau kita lihat dari gambar ini, apa yang kita peroleh dari sini? Yang pertama itu adalah titik maksimumnya ya, maksimumnya. Titik maksimumnya itu berapa? Titik maksimum gelombang ini. Maksimum kan ini, yang paling tinggi maksimum kan? Ya, titik puncaknya berapa? 1 ya. Sementara titik minimumnya berapa? Minimumnya adalah titik yang paling rendah dalam grafik ini, yaitu -1 ya, -1 titiknya. Terus yang boleh kita dapat dari gambar ini lagi adalah amplitudo. Amplitudo namanya. Amplitudo ini apa? Amplitudo ini adalah selisih titik puncak dengan titik minimumnya, titik maksimum dengan titik minimumnya, selisihnya. Nah, gimana cara menemukan selisih? Ya, titik maksimum dikurang dengan titik minimumnya. Jadi kalau dari sini, titik maksimumnya berapa? Maksimumnya kan 1 kan? Dikurang titik minimumnya berapa? -1. Nah, -1. Maka amplitudonya adalah berapa? Iya, 2, oke. Terus yang ketiga yang boleh kita dapatkan dari sini adalah ya tentu periodenya ya. Periode waktu atau banyaknya sudut yang dibutuhkan dalam satu putaran, dalam satu gelombang. Periodenya ya pasti nanti kalau periode itu adalah di sini 360 derajat, atau boleh juga dituliskan itu 2 kali pi. Boleh nanti ada buku nanti menuliskan seperti itu. Jadi sama aja ya, 2 dikali V atau 2 kali 180 itu ya tetap saja 360. Oke. Itu dulu untuk grafik fungsi sinus dasar ini ya. Jadi ingat ini ya, di tengah-tengah titik puncak itu ada seharusnya gambar dasarnya itu adalah 90 derajat di tengah-tengah titik puncak ini. Kemudian di tengah-tengah titik minimum ini adalah 270 derajat. Jadi ini penghitungan sudut ini nanti harus lengkap nanti di catatanmu ketika kamu menulis nanti, oke? Nah, berikutnya kita masuk ke bentuk umumnya. Bentuk umum ya, tadi itu kan bentuk dasarnya fungsi sinus. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum dari fungsi sinus ya. Bentuk umumnya itu kira-kira seperti ini. Y sama dengan, atau boleh juga fx sama dengan, nah sama itu ya, y sama fx, a sin kx plus min b. Nah, ini nanti bentuk umum dari fungsi sinus ini. Bentuk umum dari fungsi sinus ini. Mana itu a, k, dan b ini adalah
bilangan bulat. Bilangan bulat. Tentunya ini A dan K ini, A dan K-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya karena kalau sama dengan 0 ya berarti selesai ya. Nggak ada lagi yang mau dikerjakan, oke? Nanti kalau contohnya dari bentuk umum ini untuk menentukan titik maksimumnya nanti adalah untuk menentukan titik maksimumnya nanti kita mutlakkan itu A-nya. Tadi A-nya mana? Ini kan. Untuk bentukan maksimumnya tadi langsung aja kita mutlakkan A-nya. Untuk minimumnya adalah untuk mencari titik minimumnya nanti minus nilai mutlak A. Seperti ini nanti. Paham ya? Kemudian yang kedua, untuk menemukan amplitudonya. Amplitudonya ya. Tadi apa amplitudo selisihnya kan? Nah, untuk menemukan amplitudo ini boleh kita kalikan 2 dengan nilai A-nya. Nah, kita mutlakkan langsung gitu. 2 dikali dengan A. Oke? Kemudian yang ketiga, apa yang kita peroleh dari sini kemudian? Untuk dari fungsi ini, menentukan periode. Nah, untuk menentukan periodenya nanti boleh kita lakukan adalah 360 derajat kita bagi dengan K-nya. Jadi cara menentukan periodenya nanti. Atau boleh juga 2 kali V per K gitu caranya. Oke, jadi ini dipahami ya. Pahami ini cara menentukan maksimumnya supaya kamu nanti tidak salah-salah nanti ya. Paham ya? Nah, berikutnya kita masuk ke topik berikutnya itu cara menggambarkan grafiknya, menggambar grafiknya. Nah, ini dia yang perlu kita pahami dari materi fungsi grafik fungsi sinus ini. Ya, yang pertama nanti cara yang pertama adalah kita gambarkan dulu grafik dasarnya ya. Grafik dasarnya kan tadi kan udah saya gambar di atas. Nah, grafik dasarnya udah nggak apa-apa, di setiap nanti dikasih soal ya udah gambarkan saja grafik dasarnya. Grafik dasar tadi kan apa tadi? Y sama dengan sinus X seperti yang pendahuluan pembelajaran ini nanti. Oke, nah kalau grafik dasarnya ini nanti, grafik dasarnya ini sudah pastilah periodenya adalah 2pi kan? 2pi tadi kan periodenya untuk menggambarkan grafik dasar ini. Kemudian setelah kau gambar grafik dasar ini, langkah kedua yang harus kau ikuti juga adalah kita gambar nanti Y sama dengan sinus KX-nya gitu. Jadi kalau contohnya nanti soalmu hanya mengandung sin X, berarti selesailah penyelesaiannya sampai di sini. Nah, ketika nanti soalmu itu ada koefisien X-nya, maka kamu harus sampai ke sini juga gitu. Nah, ketika kamu masuk ke langkah kedua ini, Y sama dengan sin KX ini, nanti di sini kita akan mengubah periodenya. Nah, tadi periode itu di gambar grafik fungsi yang dasarnya itu tadi periodenya untuk menghasilkan satu gelombang itu dibutuhkan sudut 360 derajat. Nah, di sini sudah pasti kalau sudah ada K ini, sudah pasti periodenya jadi berubah. Jadi untuk menentukan periodenya nanti kita boleh menggunakan rumus yang saya tuliskan di atas tadi. Periodenya sudah berubah ini ya. Periodenya jadi berapa? 2pi per K. Atau nanti berapa jadinya? 360 dibagi K. Nanti ini jadinya periodenya. Karena sudah ada K ini, maka periode pun jadi berubah seperti itu. Oke, setelah kamu gambar ini, masuklah ke langkah ketiganya. Langkah ketiga untuk menentukan grafik fungsi trigonometri ini. Nah, di langkah ketiga nanti soalnya itu jika bentuk soalnya seperti ini langsung ya. Y sama dengan sinus KX plus min B. Nah, gitu.
Jadi untuk mengerjakan, stop dulu. Nah, tadi kan bentuk dasarnya kan seperti ini nih soalnya. Soalnya nih. Ini soalnya. Jadi untuk mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini, ada langkah-langkahnya di bawah saya bikin. Yang pertama, langkah pertama kita gambarkan dulu, saya ulangi ya, kita gambarkan dulu rumus dasarnya grafik dasarnya ini. Yang nomor 1 langkah pertama. Setelah kau gambar grafik dasarnya, maka yang kedua adalah kita hanya menyelesaikan ini dulu, sin kx-nya dulu. Nah, ini tuh. Setelah kita selesaikan ini, kita gambar, baru berikutnya masuk kita ke langkah ketiga. Langkah ketiganya yaitu kita gambarkan sin y sama dengan sin kx plus min b nya. Berarti setelah itu kita gambarkan ini gitu. Oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah nanti di yang keempat ini kita menggambarkan y sama dengan, ikut a nya, a sin kx plus minus b. Nah gitu. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke langkah keempat, kita perdalam dulu kembali langkah tiganya. Langkah ketiga ini tadi, untuk langkah ketiga ini, jika sudah ada ini b ini, jika sudah muncul ini b ini, maka di sini kita itu menggeser grafiknya, menggeser kurvanya. Nah, jika nanti di sini tandanya tambah, jika tambah tandanya ini, maka nanti geser kurvanya ke kiri sebanyak B per K. Jadi ini B per K. Jadi kalau udah jika tadi saya ulangi kembali, jika ini tambah nanti, tandanya tambah, maka kurvanya itu kita geser ke kiri sebanyak B per K. Itu. Tapi jika nanti tandanya ini nanti kurang, maka maka geser kurvanya ke arah yang perlawanannya, berarti ke kanan sebanyak ini juga sama B per K gitu. Ini jangan salah ya, pada saat kita masuk ke langkah ketiga kita hanya menggeser kurvanya saja. Oke, karena periodenya sudah kita temukan tadi ini di sini. Nah, masuk kita ke langkah ketiga, kita hanya bertugas untuk menggeser kurvanya ke kiri atau ke kanan saja. Itu. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat, langkah keempat. Nah, untuk masuk ke langkah keempat ini, di sini, nah setelah ini selesai, langkah pertama selesai, langkah kedua selesai, langkah ketiga selesai. Nah, di sini karena ada A-nya ini A ini, maka di sini kita hanya merubah titik maksimum dan minimumnya. Nah, di sini tadi apa? Di atas tadi saya bikin. Untuk mendapatkan titik maksimumnya adalah kita mutlakkan A-nya. Untuk mendapatkan titik minimumnya adalah kita minus mutlak A. Kita minus mutlak A-nya. Itu. Jadi 4 langkah ini tidak boleh kamu lewatkan satu pun, tergantung jenis soalnya bagaimana ya. Tadi kan ini saya katakan bentuk umum soalnya seperti ini. Jika bentuk umum soalnya seperti ini, maka seperti inilah langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menggambarkan grafiknya, keempat langkah ini. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih mantapnya lagi kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya adalah Y sama dengan 2 sin 3x. Nah, kalau kita perhatikan contoh soal ini, maka di sini yang A-nya adalah 2 ya. A-nya 2, K-nya 3, dan B-nya tidak ada ya. Berarti sudah bisa ditebak bahwa
soal ini nanti grafiknya ini tidak perlu digeser-geser gitu ya, karena tidak ada nilai B-nya, tinggal berarti langkah ketiga ya nanti tidak perlu kita kerjakan ya, langsung ke langkah keempat gitu ya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, langkah pertama ngapain? Kita gambar kurva dasarnya, yaitu sin X. Y sama dengan sin X. Kita gambar kurva dasar ya, kurva dasarnya. Jadi kalau kita gambar ini, set, sini sumbu Y, sini sumbu X ya. Ini Y negatif ya, ini X yang negatif. Nah, kita gambar, sekarang kita gambarkan gelombangnya. Nah, ini dia kurva dasarnya ya. Di sini 0 derajat, sini 0 derajat, sini 180 derajat, sini 360 derajat. Di sini di kurva dasarnya kan di sini ini titik puncaknya adalah 1, kemudian di sini titik puncaknya ini adalah minus 1 ya. Minus 1 di sini, yang membagi titik puncaknya ini adalah berapa? 270 derajat. Kemudian di sini adalah berapa? 90 derajat. Nah, inilah dia kurva dasarnya. Selesai langkah pertama. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua ngapain? Kita gambar langkah 2 kita gambar Y sama dengan sin berapa tadi? 3X. Nah, ini kita gambar sekarang. Nah, kalau sudah ada koefisiennya si X ini, artinya apa? Periodenya akan berubah. Maka periodenya adalah, P-nya adalah berapa P-nya? Periodenya 2pi per K kan? Ini kan K. Atau 360 per K, ya kan? Atau 360 per K-nya berapa? 360 per 3 berapa? 120. Oh, berarti nanti di sini satu gelombang itu dihasilkan dalam waktu 120 derajat. 20 derajat satu gelombang gitu. Oke. Paham ya? Kita coba gambarkan langsung grafiknya. Ini agak panjang kita bikin, siapa tahu nanti akan lewat ya. Setiap 120 derajat. Nah, ini setiap satu gelombang ini, satu bukit, satu lembah ini ditempuh dalam waktu 120 derajat gitu. Itu masih ada kan syaratnya tadi di soalnya kan harus lebih besar dari 360, lebih kecil dari 360. Berarti gelombang ini masih kita lanjut. Jadi kalau kita lanjut gelombangnya, dia jadi berapa gelombang dia? Nah, kalau ini 120 derajat, kalau satu bukit satu lembah ini 120 derajat, berarti kalau udah di sini dia berapa? Tambah 120 kan 240. Nah, kalau udah sampai sini nanti dia jadi 360 derajat. Nih ya, kepanjangan ininya ya garisnya, tapi nggak apa-apa. Daripada salah nanti kita kan. Nah, seperti ini dia. Jadi Y sama dengan sinus 3X ini akan menghasilkan 3 buah gelombang dalam waktu 360 derajat. Itu oke? Kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga tadi kan tidak ada B-nya kan? Kita langkahi ya. Cara ketiga tadi langsung kita ke langkah keempat. Tapi di sini kita tulis langkah ketiga saja ya. Langkah ketiga ya. Langkah ketiga tadi adalah karena ada A-nya ya. Y sama dengan A tadi berapa? A-nya. Dalam soal lengkapnya tadi
Y sama dengan 2 sin 3x. 2 sin 3x. Nah, ini dia soal yang realnya ya kan, soal yang lengkapnya. Nah, kalau sudah ada ini, tadi saya jelaskan kalau sudah ada ini artinya apa? Artinya titik maksimumnya akan berubah, maksimum minimumnya akan berubah. Maka kalau kita cari titik maksimumnya ada berapa? Titik maksimumnya. Nah, di sini tadi kan masih, walaupun agak tinggi ini, kita buat saja di sini titik maksimumnya masih apa ya? Masih -1 ya. -1 misal di sini positif 1. Masih positif 1 ya. Di sini kita misalkan masih -1, walaupun kamu lihat ini sudah beda 3 kotak ya, bukan satu lagi itu seandainya misalkan. Oke. Jadi di sini maksimumnya berapa? Nilai mutlak A-nya berapa? 2. Nilai mutlak A. Minimumnya berapa? Minimumnya adalah minus dikali nilai mutlak A. Nilai mutlak 2. Maka maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah -2. Nah, kemudian kita gambar lagi tuh. Seperti itu. Kita gambar ulang. Kita gambar seret. Agak lambat ya menggambarnya. Kemudian ini, terus kita masukkan gelombangnya dulu, kita gambarkan gelombangnya. Di sini saya sudah menggambarkan kian terlebih dahulu di Microsoft Word supaya lebih gampang saya. Nanti kamu menggambar catatanmu harus lengkap ya. Kamu gunakan dengan menggunakan itu aja busur atau jangka supaya lebih gampang. Oke. Ini adalah kelewatan ini. Harus tidak boleh lewat ini ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang di sini maksimumnya sudah ke angka berapa tadi? Sudah ke angka 2 maksimumnya. Sekarang minimumnya adalah sudah ada di angka -2. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Inilah grafik akhirnya. Di sini 360 derajat. Di sini sumbu Y, sini sumbu Y negatif, sini sumbu X negatif ya. Sini 0 derajat. Tinggal kita melengkapinya saja ya. Di sini 120 derajat, di sini 240 derajat. Nah, gitu. Ini dia gambar akhirnya. Jadi gambar atau grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 3x itu adalah ini adalah grafik dari Y sama dengan 2 sin 3x. Dari ini adalah grafik dari Y sama dengan sinus 3x. Seperti itu. Oke? Paham ya? Iya, kita lanjut ke contoh yang kedua biar lebih paham lagi ya. Kita buat satu contoh lagi. Nah, ini dia soalnya ya. Contoh 2. Nah, di contoh 2 ini sudah sama bentuknya dengan bentuk umumnya tadi. Itu. Ini ada A-nya. Kalau kamu perhatikan ini ada A. Artinya nanti nilai maksimumnya akan berubah. Ini ada K-nya. Artinya nanti periodenya berubah. Ini ada apanya nih? B-nya. Artinya apa? Artinya nanti grafiknya akan kita geser. Oke? Paham ya? Kita langsung mulai dari langkah yang pertama. Langkah 1. Langkah 1 kita gambar grafik awalnya, grafik dasarnya Y sama dengan sinus X. Nah, tadi titik maksimumnya 1 kalau dasarnya ya. Kalau ini titik minimumnya. Berapa tadi titik minimumnya? -1. Ini karena panahnya ini jangan lupa kalau menggambarkan grafik ya. Artinya angka-angkanya masih berlanjut gitu. Oke, ini grafik asalnya. Paham ya? Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ngapain kita? Kita gambarkan grafik sinus 2x-nya. Y
sama dengan sinus 2x. Nah, maka P-nya adalah 360 dibagi berapa ini? 2. K-nya kan 2 kan? Maka 360 bagi 2 adalah 180 derajat. Oke, langsung kita gambar. Seret. Jadi gampang ya, karena udah paham kita, jadi gampang cara menggambarnya. Seret. Kemudian artinya ini apa? Setiap 180 derajat dia akan menghasilkan satu gelombang gitu ya. Kita gambarkan grafiknya. Nah, jadi ini gambarnya ya. Jadi ini gambarnya. Oke, jadi satu gelombang dihasilkan dalam waktu 180 derajat ya. Atau di sini 360 derajat. Oke, maka di sini udah pasti 90 derajatnya kan. Kemudian di sini adalah 270-nya. Oke, inilah dia satu gelombangnya. Nah, titik maksimumnya masih 1, titik minimumnya masih minus 1 gitu. Jadi di periode kali ini, dalam satu periode dia menghasilkan 2 gelombang. Oke, dalam satu periode dia menghasilkan 2 gelombang, 2 bukit dan 2 lembah. Paham ya di sini? Oke, nah berikutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Ini tadi langkah yang kedua. Langkah 2. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini kita akan menggeser kurvanya. Kita tuliskan dulu langkah ketiga. Langkah 3. Tadi soalnya apa tadi? Y sama dengan sinus 2x tambah 90. Nah, gitu. Nah, karena dia tambah tadi katanya kalau tambah gimana? Kalau dia tambah, maka kita geser kurvanya ke kiri sebanyak B per K. Nah, B-nya berapa? 90 per K. K-nya berapa? 2, maka berapa? 45 derajat. Nah, gitu dia. Jadi kamu akan menggeser kurva ini ke kiri. Kamu akan menggeser kurva ini ke kiri sebanyak 45 derajat. Nah, awalnya kan 45 derajatnya kan ada di sini nih. Awalnya kan 45 derajatnya ada di sini nih. Dan nanti kita geser ke kiri sebanyak 45 derajat gitu. Oke? Nah, kita geser ya. Kita gambarkan dulu grafiknya. Jadi kalau kami yang ada di catatan, Pak, gimana? Kami kan nggak bisa digeser. Ya, kamu gambar ulang gitu caranya. Oke? Berarti kan akan lebih rumit lagi. Nah, awalnya kan grafiknya seperti ini nih. Awalnya nih, ini grafiknya seperti yang di atas tadi. Kan sama kan nih? Sama ya. Awalnya seperti ini grafiknya. Nah, katanya kita geser sebanyak 45 derajat. Nah, ini kan 45 derajat sisanya nih, 45 derajat. Berarti mulai dari sini sampai ke sini kita geser jadi di sini gitu. Oke, kita geser nih, kita geser. Kita geser sebanyak 45 derajat pas sampai ke titik puncaknya. Nah, di sini 45 derajatnya. Awalnya tadi ini posisinya seperti ini tadi, kita kurangkan jadi kurang 45, maka di sini jadi berapa di sini?
Ini jadi 45 derajat lah pastinya ya. Nah, di sini jadi berapa? 180 kurang 45 jadi berapa di sini? Jadi 135 derajat ya. Kemudian ini 210 tadi awalnya kan? Kita kurangkan 45 jadi berapa? 225. Jadi ini pindah posisi jadi di posisi 225. Kemudian di sini. Jadi posisinya jadi berapa? 360 kian ya, 360 awalnya jadi 315. Nah, tadi kan syaratnya kan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360. Nah, sementara ini masih 315. Maka ini kita lanjutkan sampai 360. Sampai 360 kita temukan. Jadi ada kurang 45 derajat lagi ya. Kita lanjut nih sampai selesai 360 derajatnya. Kita lanjut. Sampai di sini. Nah, pas di sini ini adalah titik 360 derajatnya gitu. Oke, paham? Maka inilah gambar dari fungsi Y sama dengan sinus 2x tambah 90. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, kita masuk ke langkah yang terakhir ya, yang keempat. Langkah keempat ini hanya kita merubah yaitu titik maksimum dan titik minimumnya ya. Kita tulis soal yang seutuhnya, berarti 2 sin 2x tambah 90 ya. Maka maksimumnya, titik maksimumnya ada di mana? Titik maksimumnya ada di nilai mutlak 2, sementara minimumnya ada di minus nilai mutlak 2. Jadi maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah 2. Nah, kita gambar lagi nih kurva ini ke dalam sebuah gelombang lagi. Nah, di sini agak sempit sudah ya, agak makin sempit. Nah, ini saya doublekan dulu ini ya. Saya bikin di sini. Saya bedakan warnanya. Maka kalau mengubah titiknya ini jadi berapa? Di sini kita titiknya jadi 2 titik maksimumnya. Kemudian di sini titik minimumnya jadi berapa di sini? Minus 2. Jadi di sini kenapa saya tidak merubah gambarnya? Karena di sini yang saya kecilkan skalanya adalah kurvanya ya. Tadi awalnya di sini saya misalkan ini adalah tadi 1 ya, 1 dan di sini minus 1 ini. Nah, karena tadi titik maksimumnya sudah berubah, jadi saya perkecil skala diagram kartesiusnya menjadi di sini 2 dan di sini minus 2 gitu. Jadi satunya jadi berubah di sini. Jadi seolah-olah kurvanya juga ikut berubah gitu, minus 1 di sini. Oke, paham ya? Jadi kalau kita isi kembali, kita lengkapi nama-namanya. Ini 45 derajat. Nah, ini 135 derajat. Ini 225. Sini 315. Di sini kan tidak ada minus 45 derajat ya kan? Maka di sini kita rubah aja ini. Kita buat biar seolah-olah ini garis titik ya menghilang. Sini kita buat menghilang karena sudah lewat dari 0 derajat, karena udah lebih kecil dari 0 derajat ya. Jadi kita buat dia garis putus-putus. Oke, jadi seperti itulah untuk menggambarkan grafik fungsi sinus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menggambarkan grafik grafik kosinus dan tangent gitu ya. Ini pahami dulu cara mengerjakan ini, cara menentukan semua
grafik fungsi ini, cara menggambarkan grafik fungsinya, supaya nanti di pertemuan kosinus dan tangen grafiknya kita bisa gampang membahasnya. Oke, sekian dulu, terima kasih.